Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, tahukah kalian bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan angiospermae? Yuk kita cari tahu. Halo sahabat cerdas, bersama Bu Hartina Dewi kita akan sama-sama belajar. Pembelajaran pada hari ini itu tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif angiospermae ini terjadi atas dua, yaitu secara alami dan buatan. Yang pertama dibahas yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Adapun cara perkembangbiakannya yaitu terdiri atas yang pertama rizoma, yang kedua stolon, yang ketiga umbi lapis, yang keempat umbi batang, yang kelima umbi akar, yang keenam kuncup adventif daun, dan yang terakhir yaitu dengan tunas. Yang pertama kita bahas adalah tentang rizoma. Rizoma atau disebut juga dengan rimpang. Untuk rizoma ini yaitu contoh perkembangbiakan pada tumbuhan kunyit, jahe, lengkuas, dan temulawak. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua yaitu stolon. Stolon atau yang disebut dengan geragi merupakan modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru, yaitu perkembangbiakan pada stroberi, pegagan, rumput teki, dan eceng gondok. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga adalah umbi lapis, yaitu batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Umbi lapis ini terjadi pada perkembangbiakan pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Sahabat cerdas, untuk perkembangbiakan vegetatif yang keempat adalah umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan sehingga membentuk umbi. Yang pertama yaitu perkembangbiakan pada kentang, yang kedua ubi jalar, dan yang ketiga yaitu pada bengkoang. Untuk perkembangbiakan vegetatif yang kelima yaitu umbi akar. Bagian dari akar yang besar sebab mempunyai fungsi sebagai tempat cadangan makanan. Tanaman yang berkembangbiak dengan umbi akar itu adalah wortel, lobak, dan dahlia. Sahabat cerdas, untuk perkembangbiakan vegetatif alami yang keenam yaitu kuncup adventif daun, di mana tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun. Contohnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan cocor bebek. Sahabat cerdas, untuk perkembangbiakan vegetatif alami yang ketujuh yaitu tunas, yaitu bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Itu perkembangbiakan pada pisang dan pada bambu.
Untuk perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana perkembangbiakan vegetatif ini melalui campur tangan manusia dibedakan menjadi 3, yaitu cangkok, merunduk, dan setek. Yang pertama, mencangkok, yang dapat dilakukan dengan mengelupas kulit batang suatu tanaman berkayu, di mana untuk tanaman yang dihasilkan dari mencangkok ini memiliki sifat seperti induknya dan cepat berbuah, namun perakaran tanaman kurang kuat. Itu dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, jeruk, dan rambutan. Yang kedua yaitu merunduk. Cara perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah, yaitu dapat dilakukan pada tanaman memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Yang ketiga, setek. Cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya adalah pada singkong, bunga mawar, dan tebu. Terima kasih.